Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, doa dan harapan saya Bapak Ibu, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yeremia 52 ayat yang ke-1 sampai ke-11, masuk dalam perikop Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Saya akan membacakan Yeremia 52 ayat yang ke-3c dan ayat yang ke-7a, yang bunyinya demikian. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Yeremia 52 ayat yang ke-1 sampai ke-11, saya mengambil tema hukuman Tuhan digenapi. Yeremia pasal 52 atau pasal yang terakhir ini sengaja ditulis untuk menutup rangkaian nubuat Yeremia yang pada akhirnya terbukti digenapi tentang kehancuran Yerusalem sebagai bagian dari penghukuman Tuhan atas umatnya yang durhaka. Secara khusus ditegaskan bahwa kepemimpinan yang buruk dari seorang raja mengakibatkan seluruh rakyat berdosa. Zedekia memerintah dengan jahat dan memberontak. Ayat-ayat ini menunjukkan hukuman Tuhan atas ketidaktaatan dan pemberontakan umatnya dengan runtuhnya Yerusalem sebagai akibat langsung dari kejahatan Zedekia. Kita melihat pada ayat yang ke-1 sampai ke-3 bagaimana Raja Zedekia dan kejahatannya. Dikatakan Zedekia berumur 21 tahun ketika menjadi raja, memerintah 11 tahun dan melakukan kejahatan di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Kejahatan ini adalah ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap Tuhan yang menyebabkan murka Tuhan atas Yerusalem dan Yehuda. Kemudian ayat yang ke-4 sampai ke-7 tentang pengepungan dan kejatuhan tembok. Pada tahun ke-9 pemerintah Zedekia, Nebukadnezar Raja Babel menyerbu Yerusalem dengan tentara Babilonia dan mendirikan tembok pengepungan. Kota itu dikepung hingga tahun ke-11 pemerintahan Zedekia. Pada tanggal ke-9 bulan ke-4, tembok kota jebol karena kelaparan yang merajalela, membuka jalan bagi tentara Kasdim untuk memasingi kota. Diceritakan, penghukuman dasar ini termasuk meruntuhkan tembok Yerusalem yang menjadi simbol pemeliharaan Tuhan kepada umat Israel. Tembok Yehuda atau tembok Yerusalem adalah tempat pertolongan Tuhan bagi umat ini. Umat Tuhan selalu menjadikan tembok Yerusalem itu sebagai simbol untuk menggambarkan Allah yang penuh dengan kekuatan. Allah digambarkan sebagai kota benteng yang kuat dan tangguh. Tetapi oleh karena dosa-dosa mereka, tembok Yerusalem yang menjadi kebanggaan dan simbol pemeliharaan Allah itu telah dihancurkan. Artinya dengan kehancuran tembok Yerusalem dan diratakannya, maka tidak ada cara lain bagi umat itu hanya berserah secara penuh kepada kedaulatan Allah serta tunduk kepada firman-Nya. Kemudian kita melihat ayat yang ke-8 sampai ke-11, di mana diceritakan tentang penangkapan Zedekia. Tentara Kasdim mengejar Zedekia saat ia berusaha melarikan diri melalui dataran Jericho.
Mereka menangkapnya di sana dan membawanya ke Raja Babel di Riblah, yang kemudian menghukum Yedekia. Dalam tindakan kekejaman, orang Babilonia menyembelih putra-putra Yedekia di hadapannya, lalu mencungkil matanya. Yedekia kemudian dibelenggu dan dibawa ke Babel, menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan. Dengan ulah Yedekia bukan hanya mengakibatkan penduduk Yerusalem harus menderita, tetapi keluarganya pun ikut menderita. Tentu saja Yedekia yang paling menderita. Dan nubuatan Yeremia pada mulanya disampaikan agar umat sebelum dihukum mendapat kesempatan untuk bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Tetapi sayang sekali, ternyata kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Malah umat dipimpin rajanya memilih tetap tinggal dalam dosa. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan dan mereka harus kehilangan kemerdekaan. Saudara-saudara, nas kita hari ini menggambarkan akhir tragis bagi kerajaan Yehuda dan penggenapan hukuman Tuhan atas dosa-dosa umatnya, yang telah diperingatkan berulang kali oleh Yeremia agar mereka bertobat. Pengepungan Yerusalem dan penangkapan Yedekia ini adalah bukti nyata dari murka Tuhan terhadap ketidaktaatan dan pemberontakan. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan konsekuensi fatal dari sebuah pemberontakan. Adapun pelajaran penting bagi kita, kisah ini menjadi pengingat bahwa dosa akan selalu membawa kehancuran dan pentingnya kita berserah hanya kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika kita hidup di dalam dosa dan kita mendapatkan teguran Tuhan, hendaklah kita lekas berbalik kepada Tuhan, supaya murka Tuhan tidak menimpa kita. Tuhan selalu kita ingin sadar, berbalik kepadanya, bertobat. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapannya dengan menerima teguran Tuhan melalui firman-Nya. Ingatlah selalu Tuhan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan hiduplah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Raja Yedekia ketika tembok-tembok Yerusalem dihancurkan karena pemberontakan dan dosa-dosa mereka. Itulah sebenarnya kesempatan untuk mereka bertobat. Dan ketika murka-Mu dinyatakan, mereka mengalami penderitaan. Ini mengingatkan kami bahwa dosa selalu membawa kehancuran. Ajarkan kepada kami untuk selalu bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengandalkan Tuhan dalam hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.